Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan dari pembelajaran yang bisa didapatkan dari adanya laki-laki yang telah mentalak lebih dari 2 kali istrinya, atau talak 3, atau disebut juga dengan talak bain, tidak diperbolehkan menikah kembali dengan wanita tersebut, terkecuali setelah menikah wanita tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain dalam waktu yang tidak dibatasi dan telah tidur bersama, dan tidak ada persekongkolan, ya. Wa fil jumlati yurja li hadhil hayati al-jadidati syai'un minal qarari wal itmi'nani, dan akumulasinya yurja, diharapkan, lihadihil hayatil jadidati, terhadap kehidupan barunya ini, syai'um minal qarari wal itmi'nani, ada sebuah konsistensi, ya, dan ketenangan, ya. Jadi dia tidak labil lagi, ya, konsisten, karena dia telah mendapatkan pelajaran berharga dari sebuah talak yang didasari dengan emosional, tanpa pertimbangan,
dan semaunya menjatuhkan talak. Ya. Begitu pula ada ketentraman di dalam diri mereka, ya, karena telah mendapatkan pembelajaran dari perjalanan hidup. Ini sebuah pelajaran bagi anak-anakku semua. Bahwa ini harus dicamkan dalam pikiran dan hati kita, bahwa tidak ada orang besar terkecuali dia harus banyak memakan dan meminum asam garam kehidupan. Ya. Tidak ada orang besar yang tidak pernah memakan asam garam kehidupan. Maka pesannya Imam Syafi'i, kalian harus merantau. Selagi masih ada orang yang bisa menanggung hidup Anda, anak-anakku semua, menderitalah. Karena ketika kalian menderita di saat tidak ada yang menanggung lagi, itu sangat berbahaya. Artinya menderita pada saat sekarang itu pilihan. Karena ada orang yang bisa membesarkan dan membahagiakan, mensuplai makanan dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak ada suplai itu lagi dan kamu menderita, maka itu bukan sebuah pilihan. Itu sesuatu yang harus Anda jalani. Sekarang masih bisa bahagia, masih bisa tidak menderita, masih bisa menderita. Ya. Tetapi ketika itu sudah menjadi sebuah hasil dari sebuah pekerjaan panjang kamu, maka itu harus kamu nikmati, suka atau tidak suka. Maka sering saya sampaikan ya, bahwa ketika musim libur, punya motor, punya kendaraan, gadaikan, jalan. Kembali baru tebus. Karena ini pelajaran berharga. Ikut sama orang bukan mendapatkan materinya, mendapatkan ilmunya. Anda harus rajin-rajin ikut dengan orang-orang yang sukses sesuai dengan harapan kamu. Ya, bukan mendapatkan materinya, tapi mendapatkan ilmu dari dia. Apa yang bisa kau dapatkan, kamu harus pakai. Ya. Karena banyak orang-orang sukses juga yang tidak mau langsung mengajarkan ilmunya. Begini cara saya sukses, tapi menjalani hidupnya bersama dengan dia. Ya, banyak orang sukses modelnya seperti ini. Jadi ada konsistensi ketika kita sudah menjalani itu. Ya. Begitu pula ada ketenangan dan keyakinan. Ba'dal idtirabi fima qablaha. Setelah terjadinya kehancuran sebelumnya, setelah terjadinya kehancuran sebelumnya. Jadi anak-anakku yang gagal ini bukan gagal, ya. Gagal tidak naik tingkat itu bukan masalah. Tertunda 2 tahun, tidak lulus, tidak sarjana itu bukan kegagalan. Itu sebuah cara untuk menguatkan dan masuk ke sebuah lorong di mana kalian harus menjadi sesuatu di sana nanti.
Walidzalika qala Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da bayani, setelah menjelaskan jawazir ruju'i, bolehnya merujuk ba'da tolaki fil marratainil al-ulayaini, setelah talak atau setelah menjatuhkan talak kedua yang pertama, ya. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu maka jika dia telah mentalaknya, maka tidak halal baginya setelahnya hatta tangkiha zaujan ghairah, setelah menikah dengan laki-laki lain. Itu ketetapan Tuhan. Jadi setelah jatuh talak 3, maka dia tidak boleh merujuk dan tidak boleh menikah lagi dengan wanita tersebut, terkecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain yang tanpa persekongkolan dan telah tidur bersama dengan wanita tersebut. Jadi hati-hati nanti setelah menikah, yang gampang mentalak ya, pasangan. Artinya kamu menikahinya berarti sudah full. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan sehingga yang full tadi itu menjadi hilang dan kamu mentalaknya menjadi 3. Talak 3. Jangan sampai terjadi. Wala yakfin nikahu wat talaku, maka tidak cukup hanya nikah dan talak saja. Maksudnya tidak cukup dinikahi oleh laki-laki lain lalu ditalak sehingga halal bagi kita yang telah mentalak tadi. Ballabu daminat duhuli, tetapi harus dia tidur bersama setelah dia menikah. Itu syaratnya. Begitu pula kalau hanya tidur bersama tidak menikah, tidak bisa juga. Pokoknya dia nikah resmi, baru dukhul, baru ditalak secara resmi tanpa permintaan dari mantan suaminya. Ketika ada permintaan maka itu tidak boleh. Ya, talak mistriku itu. Saya menyesal dulu. Maka ketika asas dasar permintaan maka itu tidak boleh.
harus memang laki-laki ini yang berkeinginan untuk mentalak. Mungkin karena istrinya masih selalu mengingat suaminya, secara keceplosan mungkin dia sebutkan nama suaminya, ataukah dia mengigo menyebutkan mantan suaminya, sehingga dia tidak merasa nyaman dengan istrinya ini, dia mau mentalaknya, boleh. Yang penting tidak ada permintaan. Dan sang mantan suami tidak boleh menghubungi istrinya lagi yang sudah ditalak tadi. Ya, meniatkan saja untuk menikah dengan dia ketika dinikahi oleh orang lain itu tidak boleh. Misalnya ada mantan pacarmu menikah dengan orang lain, kamu meniatkan untuk menikah dengan dia, maka niatmu itu haram hukumnya, karena berniat menikahi istri orang. Meniat melakukan yang haram, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Meniatkan untuk memakan barang curian, haram atau tidak? Nah, sama dengan itu, berniat ingin menikahi istri orang. Tapi kalau seorang wanita berniat menikah dengan suami orang, bagaimana? Boleh atau tidak? Di zaman Rasulullah itu banyak yang berniat mau menikahi Rasulullah. Malah orang tuanya yang datang melamar ke Rasulullah untuk dinikahi putrinya. Maka itu boleh, karena laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Tapi seorang laki-laki tidak boleh berniat ingin menikah dengan istri orang. Jadi mengatakan kutunggu jandamu itu haram. Berarti ada niatmu mau menikahi, walaupun kamu sangat sayang dengan dia, aku tunggu jandamu. Tidak boleh ya. Kama qararna, sebagaimana yang telah kami tetapkan. La budda minad dukhuli, ya. Wa ayyakunan nikahu gaira muakkatin, dan nikahnya tidak boleh temporal. Misalnya saya menikahi mantan istrimu selama 2 bulan, sama nikah mut'ah, itu tidak boleh. Nikah kontrak hanya sekian lama, itu tidak boleh. Tetap wanita itu tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya. Kalau nikah sebelumnya itu adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak atau nikah dengan batas waktu. Ya. Ada aliran dalam agama Islam, ya, Syiah itu ya, yang memperbolehkan nikah mut'ah. Ya. Di Sunni itu tidak boleh. Ya. Wa antan tahiyal iddatu ba'da dukhuli, dan telah berakhir masa iddahnya setelah dukhul. Jadi ditalak sebelum dukhul tidak boleh, walaupun berhenti iddahnya, selesai iddahnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berhenti iddah, habis masa iddah, yakni salah satu quru, 3 kali suci atau 3 kali haid, ya, karena dia sudah dukhul, baru boleh dinikahi oleh mantan suaminya lagi. Ya. Yang berapa? Ya. Saya mohon maaf, 2 kali pertemuan saya tidak masuk ya. Dari kebetulan ada rezeki, panggilan Tuhan umrah, ya, saya naik. Siapa tahu ada yang mau jadi agent,
agen umrah ya. Nanti saya kenalkan dengan direkturnya. 10 free 1. Dapat 10 orang, gratis 1. Nomor 2 sekarang ya. Masuk di pencet sana. Udah. Ya, tidak jelas ya, mau dirubah warna merah ini. Betul. Sekarang nomor 2. Sosok laki-laki mahal ini. Ya. Nomor 2 adalah tidak gengsian dan pekerja keras. Kenapa para perantau rata-rata sukses di negeri orang? Karena yang pertama, dia tipe pekerja keras karena kondisi. Kenapa? Karena dia tidak mau dia harus bekerja keras. Bisa dikasih dekat-dekat ya. Supaya besar ya. Tambah kecil ya. Ini berapa sih harganya layar itu? Layar yang bisa dipakai. Yang bawakan pakai proyektor berapa orang? Dosen yang bawakan pengajian? Saya saja. Ini saya sudah berapa tahun ini? Sudah hampir 10 tahun barangkali saya pakai begini, belum pernah ada mahasiswa yang mau beli layar. Saya kira tidak seberapa harganya itu. Kumpul 1000 per orang. Ini tambah kurang saya lihat yang datangnya. Belilah, pakai di sini supaya bisa di tengah di sini. Sudah ada ketua senatnya kah? Sudah ada terpilih? Hah? Sudah ada? Siapa Mi terpilih? Mana orangnya? Hah?
Hah? Ay, ada ketua senat. Ketua senat mesti hadir terus. Siapa namanya yang terpilih? Hah? Ibrahim. Ada kemarin perempuan juga yang mengajukan. Ya dikoordinirlah yang bermanfaat untuk kita. Itu tidak sia-sia ketika untuk ilmu pengetahuan. Tipe yang pertama, perantau itu kerja keras. Itu ciri orang sukses. Yang kedua, karena dia dirantau orang, ya, maka dia pintar karena dia tipe pekerja keras dan memiliki mindset untuk maju, maka dia pintar cari peluang sukses. Apa yang harus dikerja sehingga kita bisa sukses? Apa yang harus kita kerja supaya bisa berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Bukan hanya sekedar mengikuti alur hidup ini. Mau jadi apalah nanti. Jangan. Harus cari peluang sukses. Apa yang harus saya lakukan? Dan kunci usaha yang bisa membuat orang sukses adalah yang bergeraklah di bidang dibutuhkan orang. Makanya ada namanya survei pasar. Apa yang tidak dilakukan orang yang kira-kira dibutuhkan orang, dan itu belum menjadi profesi orang di sini, lakukan itu. Kalaupun ada yang melakukan dan belum cukup, kamu harus masuk jadi orang yang kedua yang melakukan. Dulu data itu tidak menjadi sebuah kebutuhan. Banyak penjual counter-counter itu hidup dan besar, memang sudah jadi sebuah kebutuhan. Dulu masih sifatnya keinginan, sekarang tidak bisa lagi, bukan lagi keinginan, itu sebuah kebutuhan. Dan tambah lama, banyak hal yang dicari orang dan sudah menjadi kebutuhan hidup. Baru beralih kalau sudah tidak ada memang, baru masuk ke hal-hal yang diinginkan orang. Karena itu juga menjadi peluang. Ya. Wanita mana yang tidak kagum kepada kegigihan laki-laki yang berjuang untuk keluarganya? Ya. Terlebih lagi jika dia telah berusaha merintis usahanya dari nol, tanpa bantuan dari siapapun, termasuk keluarganya. Makanya dari mahasiswa sekarang bergelut di bidang bisnis. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, tapi itu belum pernah saya sampaikan ke Guruta, bahwa kalau anak Ma'had Hali itu jangan dikasih ijazahnya kalau dia tidak punya usaha. Harus punya usaha, apapun, supaya ilmunya tidak dibeli orang. Kalau Anda punya usaha, maka orang mengatakan, tolong Ustaz dulu dibahas tentang ini, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ada usaha, kalau tidak ada usaha, terus ditawari sesuatu, tolong dibahas ini Ustaz. Kalau berbeda dengan hati nuranimu, kamu akan tolak. Karena kamu ada dasar ekonomi yang bisa menghidupi diri. Tapi kalau tidak ada, terpaksa ilmu kita jual. Jadi dari semester laki-laki perempuan, bukan mencari keuntungan, tapi belajar untuk menjadi orang besar. Harus dimulai dari awal. Karena Tuhan menciptakan kepada kita itu beberapa lorong untuk sukses.
Dan itu kita harus masuki semua untuk jadi orang sukses. Nah, ketika masih muda tidak pernah kita masuki satu lorong, maka nanti setelah sarjana baru kita memasuki, berarti kita baru memulai untuk mencari awal untuk sukses. Tapi ketika dari awal kita sudah masuki semua, di ujungnya nanti setelah sarjana, kamu sudah menemukan sebuah jenis usaha yang cocok untuk dirimu, dan itu adalah sebuah tangga-tangga yang membuat kamu bisa jadi sukses. Jangan malu. Dan jangan gengsi. Ada ladiesnya. Ya. Tidak banyak laki-laki yang mau berjuang tanpa bantuan dan nama besar keluarganya. Biasanya kita itu hidup dan berjuang di bisa besar di belakang nama besar seseorang. Yang seperti ini gampang tumbang. Ketika nama besar orang yang ditempati berlindung tumbang, maka tunggu dia akan turun. Karena kekuatan dia minimal 50%, 30% dari situ. Tapi kalau dia besar karena nama besar dia sendiri, maka susah ditumbangkan. Karena dia punya akar tunggang yang bisa menopang dirinya dan keluarganya sendiri. Maka lebih baik orang tidak mengenalmu sehingga engkau sukses, daripada orang mengenalmu sehingga jadi jembatan kesuksesan. Ya. Jikalau kamu menemukannya di jalan, maka bawalah dia pulang untuk oleh-oleh orang tuamu di rumah. Ini, para wanita ini. Jangan sampai keburu disambar oleh wanita lain. Kan kelihatan itu lelaki pemalas dengan pekerja keras ya. Bukan pekerja kasar yang saya maksud ya, pekerja keras. Beda itu ya. Pekerja keras dengan pekerja kasar. Bukan yang pegang cangkul, pegang ini saya, bukan. Kadang dia di kantor tapi dia pekerja keras. Kadang dia di pasar, di mall, di mana pakaiannya rapi dan tapi dia pekerja keras. Apa ciri pekerja keras? Tidak gampang KO. Baru begini sudah kalah. Itu ciri pekerja keras. Tidak gampang ditumbangkan oleh badai apapun. Yang kedua, tidak gampang mengeluh. Jadi kalau ada laki-laki datang ke kamu sedikit ngeluh lagi, belum datang bela kiriman, aduh sakit, kak bilang, itu nol besar di mata wanita itu. Jadi jangan biasakan mengeluh. Karena ada sifat laki-laki yang anak-anak perempuan perlu tahu. Laki-laki itu tidak suka berbagi dengan istrinya. Berbagi duka maksud saya. Dia lebih senang nikmati sendiri. Maka kalau dia penikmat kopi atau penikmat rokok, dia biasanya akan di waktu-waktu tertentu dia akan menyendiri, bukan menikmati rokoknya, menikmati kopinya, tidak. Dia berusaha untuk memaksimalkan seluruh pemikirannya untuk menghadapi problem hidup keluarga yang dia hadapi. Jangan coba-coba diganggu dan disapa, biarkan. Bukan berarti dia memikirkan wanita lain dan lain sebagainya. Dia memikirkan kalian dan anak-anak kalian. Ya. Apa yang kalian harus lakukan, diamkan. Dan apa yang dia butuhkan pada saat itu. Biasa itu dia tidak minta dibikinkan kopi, dia bikin sendiri. Karena dia tidak mau diganggu berpikir. Berstrategi, merencanakan hidup esok dan seterusnya dan seterusnya. Dan kamu akan lihat nanti ketika kamu sudah berkeluarga. Dia tidak suka menceritakan bagaimana problem di kantor, bagaimana problem di bisnisnya, bagaimana. Dia lebih senang menyelesaikannya sendiri. Ya.
Sembari merencanakan programnya, kalau dia agamawan, dia minta kepada Tuhan. Oke. Oh, saya masuk ke yang satu ya. Yang terakhir, tas satunya. Ini kapan? Ini anutong. Sudah ini satu ya. Seperti yang ini. Ini lagi. Sayangnya warna lagi. Saya ubah warnanya dulu ya. Kalau yang ini sudah ya? Sudah ini ya? Sudah juga kemarin satu ya? Udah. Jadi itu yang pertama adalah wanita yang saya maksud. Ini wanita independen ya. Maksudnya itu wanita independen mandiri ya. Yang kedua ini adalah wanita yang punya kendali penuh terhadap dirinya. Dia tidak mudah dibohongi atau diperdaya oleh orang lain. Wanita yang jujur dan tahu bagaimana menyuarakan pendapat akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Ia tidak mudah diperdaya karena punya kendali terhadap dirinya. Dia termasuk wanita ulung yang tahu kapan harus bertindak. Dia bertindak atau berbicara. Dia terbuka dan terbiasa dan tidak terbiasa bermain drama. Apa maksud dari pernyataan ini? Wanita yang punya kendali terhadap dirinya. Dia menyuarakan sesuatu, melakukan tindakan bukan atas tarikan, bukan atas paksaan orang lain. Oleh karena itu, wanita yang mandiri dan punya basic ya, untuk mandiri, tentu tidak gampang untuk ditarik dan dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga wanita tidak boleh hidup lugu apa adanya, yang walaupun sebenarnya termasuk tipe wanita yang disukai oleh pada umumnya laki-laki yang tidak memiliki ambisi yang besar adalah wanita yang lugu. Yang disampaikan kepadanya dia mengatakan iya, tidak disampaikan juga iya, dibohongi iya, tidak dibohongi iya. Tetapi dia tidak begitu mahal.
Tetapi untuk menaikkan level menjadi wanita yang mahal, mesti punya suara hati yang siap untuk kita sampaikan, ide yang harus kita sampaikan, ya. Sehingga bermasyarakat dia punya konsistensi di dalam hidupnya, berkeluarga dia punya konsistensi, punya pegangan, punya prinsip dalam hidupnya. Dan yang tidak boleh dilupakan bahwa termasuk nilai mahal di mata laki-laki terhadap seorang wanita adalah wanita yang jujur, harus terbuka. Saya sendiri secara pribadi, sekali saya dibohongi, saya tidak akan bisa percaya seumur hidup. Pernah ada santri saya dulu di Bulu Lampang itu, dia pintar orang, pernah juara tafsir Quran, juara 2 tingkat nasional kalau tidak salah. Pernah suatu ketika saya kasih dia tugas, dia kerja di sekolah, tapi saya tahu dia kerja di sekolah, tapi dia ngotot saya kerja di asrama. Saya bilang tidak, kamu kerja di sekolah ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Tulisanmu tidak sama, paragraf 1, paragraf 2 berbeda, berarti kamu terburu-buru melakukannya. Akhirnya dia mengaku. Saya bilang mulai besok saya tidak bisa percaya lagi sama kamu. Maka nilai kejujuran terhadap seorang wanita itu sangat mahal harganya. Kak, apa yang membuat kita kadang berbohong? Ya, sesuatu yang sangat rahasia sifatnya. Sesuatu yang hilang dari kita sangat mahal harganya. Oleh karena itu jauhilah hal-hal yang bisa menyeret kamu kepada untuk tidak jujur. Contoh, siapa tadi itu? Tiba-tiba suaminya bertanya, misalnya suaminya bertanya kepadamu, kamu mengatakan si Anu, suatu hari kamu kepergok cerita dengan seseorang tentang dia lagi. Kenapa lagi dengan dia? Ceritakan tentang dia. Kamu akan berbohong lagi. Maka untuk jujur, jauhi hal-hal yang saya maksudkan tadi. Hilang dari dirimu hal yang mahal, sehingga kamu harus berbohong untuk menutupi itu. Ya. Karena sekali lagi, salah satu sifat egois laki-laki itu adalah dia ingin memiliki istrinya seutuhnya tanpa dimiliki oleh orang lain, dan dia sendiri belum tentu ingin dimiliki seutuhnya oleh istrinya. Itu yang kamu harus simpan di kepalamu. Karena laki-laki memiliki hak otoriter untuk mengatakan saya Saya mengapamu? Saya mentalakmu. Dan ketika laki-laki dalam keadaan emosi, tak terkendali kadang mengucapkan itu. Wanita yang emosi mengucapkan saya mentalakmu itu tidak ada gunanya. Maka kamu harus jaga itu. Ya. Jadi hindari untuk tidak jujur karena ada sesuatu yang kamu harus tutupi dari hal-hal yang mahal yang pergi darimu. Mungkin karena kamu minjamkan dia uang. Hati-hati terlalu dekat berinteraksi dengan seseorang yang bisa merusak keluarga. Ya. Saya kira sampai di situ. Ya. Lain kali kita sambung. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma la tada' lana
dzamban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhir laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitahu wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.